وبركاته بشفاعته وبركاته بالدين والدنيا الآخرة لأن الله يفتح علينا فتوح العارفين والصالحين ويرزقنا رحمة نبيه رحمة المرسلين ورحمة الملائكة المقربين بجاه سيد المرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإحسان فضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Semoga hadirnya kita di mushola Nurul Iman ini untuk menghadiri majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi segala dosa-dosa kita, angkat kaki kita berbatas sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan rahmatnya kepada kita dan Allah ridho kepada kita, dan apa ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di mushola Nurul Iman ini nanti di akhirat mendapat syafaat baginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi tilawatihi wa tadabburihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ad-darsu rabi' fil najasah. Pelajaran fikih selanjutnya adalah ad-darsu rabi'. Pelajaran yang keempat fil najasati, menerangkan tentang najis-najis. Aqsamun najasati salasatun mukhaffafatun wa mughallazatun mutawassitun. Najis itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut najis mukhaffafah, ada yang disebut najis mughallazah, ada yang disebut najis mutawassitun. Jadi nggak ada najis loh. Najis loh nggak ada tuh. Ya, ini najis cuma tiga: mukhaffafah, mughallazah, mutawassitah. Najis lu dan mukhaffafah itu apa? Mukhaffafah artinya ringan. Ringan di mana? Nanti cara bersihnya gampang. Mughallazah najis berat, cara bersihnya nanti agak sulit. Mutawassitah najis sedang, bersihnya nggak susah, nggak sulit, nggak sulit, nggak gampang. Sudah. Apa sih najis mukhaffafah? Najasatul mukhaffafatu hiya qawlu sabiqi alladhi lam yablughil haulain wa lam yakul illa laban faqat. Najis mukhaffafah itu adalah najis air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, air susu dulu. Ya, jadi belum makan pisang, belum makan promina, belum minum susu deko, belum minum susu
formalin, kotina, formalin lah, jadilah itu. Ya ini bayinya laki-laki, nah bayi perempuan dari kecil udah mutawasito. Ya, ini bayinya laki-laki. Kedua, yang belum berumur 2 tahun, masih umur 1 tahun, 1 tahun setengah, belum umur 2 tahun. Yang ketiga syaratnya belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, kalau ini bayi, kalau bayi laki-laki ini kencing, maka dia kalau kencing, maka najisnya disebut najis mukhaffaf. Bagaimana cara bersihnya? Cara bersihnya annahu yadhuru mahalluha bi rasyil ma'i 'alaiha. Cara bersihin najis mukhaffaf itu cukup dipercikan ke tempat yang terkena najis. Kalau bajunya kena kencing, tidak usah dicuci direndam, dan ambil air di ember, percikin aja tuh bagian yang kena kencing sampai merata, percikin, udah kering, cuci lagi. Tuh, itu mau apa? Ini cara bersihnya gampang. Tapi syaratnya tadi bayi laki-laki belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Yang ketiga najasatul mughalladhah. Yang kedua najis mughalladhah. Najis berat. Apa itu najis berat? An-najasatul kalbi wal khinzir. Najasatul kalbi wal khinzir, najis anjing, wal khinziri dan babi, wa farqi ahadihima, dan anak keturunan dari kambing atau anjing. Ada anjing kawin sama kambing, si kambing hamil gara-gara si anjing, keluar lahir dari anaknya, walaupun bentuknya bentuk kambing, tapi kalau bapaknya anjing maka anaknya menjadi najis mughalladh. Ada babi, disuling, spermanya diambil, dicampur dengan dimasukin ke sapi, ke induk sapi. Kemudian ketika lahir itu anak sapi, palanya pala babi, badannya badan sapi. Najisnya najisnya jadi najis mughalladh. Awas. Yang itu kalau nggak salah di luar negeri sudah mulai dikembangkan. Itu najis mughalladh. Itu namanya wafati ahadi, anak keturunan daripada kambing, anjing dan babi. Apa bagaimana hukumnya kalau kita kena jilatan anjing? Kalau kamu ngelus-ngelus anjing, ngelus-ngelus babi, itu namanya berarti najis. Berarti namanya najis. Apalagi kamu dijilat tuh sama anjing atau babi, jilatannya itu najis. Bagaimana cara bersihnya? Yadhuru ma'alluha bi ghaslihi 7 marrat, ahdahunna bi turab ba'da izalati aydih. Yang pertama, kalau kita kena jilatan anjing atau babi, maka apa? Hilangin dulu tuh najisnya, bentuk najisnya, jilatannya tuh hilangin. Pakai kertas, tisu, pakai koran. Setelah itu dibasuh 7 kali. Biasanya basuhan pertamanya lah yang dicampur dengan tanah. Jadi ambil air digayung, ambil debu yang suci campur, atau bisa debunya itu campur langsung ditaruh di tangan yang kena najis, boleh langsung disiram juga boleh. Boleh campur boleh langsung, atau mau tanahnya itu ditaruh di tangan yang kena najis baru disiram. Terus basuh sekali, 2, 3 sampai 7 kali basuhan, 7 kali siraman. Itu cara bersihin najis. Hanya bagi ada kan orang-orang yang kerjanya mandiin anjing, ya kan? Kerjaannya itu bunyiin kuku anjing, apa tuh namanya?
salon ya ya gitu deh, kalau binatang susah kita temuin. Nah itu kalau mereka itu apa, nanti kalau mau sholat kudu suci dulu badan, tangannya bebas pegang anjing babi ya, itu kudu dicuci. Kalau dia sholat baru dia sholat, cucinya 7 kali Rasulullah. Tuh, gak boleh sembarangan. Boleh silakan aja kerja, silakan, nggak jadi masalah. Tapi nanti ketika kita sholat, ganti mandi, cuci itu tangan yang terkena tadi pegang anjing. Itu. Nah yang ketiga apa? Najasatul mutawassithah. Najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Al-khamr, arak. Kalau mempunyai sesuatu yang mabukkan itu najisnya najis mutawassithah. Al-baul, kencing siapa aja? Ya, kencing siapa? Kencingnya Rasul ya. Kencing siapa aja hukumnya najis. Ya. Wal ghaib, tai hukumnya najis. Bunga pasir kau bawa pasir? Bunga pasir itu kalau kucing berak di pasir bunga. Benar bunga pasir. Ghaib, tai, najis. Apa aja? Arbaus, kotoran, menjijikan itu najis. Ya, makanya ilar itu najis. Tahu ilar? Ya kalau itu kan kamu gitu bikin ilat, bikin pulau di Banten. Ilat itu udah tidur, ilat di baju, ngelap. Begitu pakai sholat bajunya, nggak boleh. Pagi sholat itu sholat Jumat. Biasa tuh orang laki sholat Jumat tidur, mau bangun komat, ilat lagi, jusak pakai baju kokohnya. Sholat batal. Dan sholatnya batal karena tidur. Yang kedua karena ngelapin bagian najis. Qadamu, darah hukumnya najis. Ya. Kalau kena badan itu darahnya banyak maka najis, nggak boleh pakai sholat itu darahnya, pakaiannya. Kalau darahnya sedikit bisa tetes boleh. Ya, darahnya sedikit cuci, gelap, ya, pakai air, mungkin apa. Tapi kalau darahnya banyak hukumnya najis. Wal kaihu, nanah itu hukumnya najis. Nanah itu conge, conge kan? Ya, orang mah ingus yang ileran, itu kuping ileran. Ini iler. Conge itu punya najis. Bisul itu nanah bisul. Wal kaihu muntah. Muntah najis. Kenapa muntah najis? Karena muntah itu keluar dari perut, ya, dari dalam keluar, hukumnya najis. Wal maitatu, bangkai, kulitnya bangkai, rambutnya bangkai, tulangnya bangkai, najis. Bangkai itu apa? Binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Walau bentuknya ayam, tapi dipotong nggak pakai nama Allah, dibacok aja tuh ada lehernya. Ya. Nanti ayamnya yang bangkai. Ada kambing boleh dimakan, tapi kalau kambingnya ketabrak kereta, ya, mati, disate, tetap hukumnya bangkai, boleh dimakan. Baik kulitnya maupun rambutnya maupun tulang, najis bangkai. Kecuali disamak. Binatang yang nggak boleh dimakan kecuali anjing, babi, ya, itu bisa disamak. Contoh ular kan nggak boleh dimakan, tapi kulitnya boleh dipakai gesper. Tapi syaratnya disamak dulu. Samak itu kulitnya dibersihin sampai nggak ada darahnya, nggak ada dagingnya. Udah gitu kasih garam. Kalau zaman dulu pakai garam kasar, jadi ditaburin garam kasar, ya baru digosokin pakai garam itu siram, baru diminum. Kalau sekarang banyak jual obat buat samak tuh banyak. Ular, buaya, beruang, boleh, apa? Asal tadi disamak dulu, baru boleh dipakai.
kecuali maitatan adam, kecuali bangkainya manusia. Bangkainya manusia itu nggak najis, ya. Bersama bangkainya binatang, sama ikan kagak najis. Ya, kalau ikan itu makruh hukumnya disembelih. Ada uang ini jual ikan disembelih, nggak boleh, makruh ya. Dan makruh lagi hukumnya memotong atau membelek ikan kalau masih hidup. Dimatiin dulu ikannya, ya, jadi ikan dimatiin dulu baru kamu potong-potong. Kalau ini hidup dipotong siap bisa, nggak boleh. Sunnah menyembelih binatang ikan yang besar seperti apa? Paus. Paus pun gede tuh. Disembelih dulu lehernya. Itu punya sunnah. Ya, kalau ikannya ikan paus, hiu. Wal jalan dan yang nggak najis itu bangkai apa lagi? Belalang. Pakai belalang. Belalang itu min junudillah, salah satu tentara Allah. Kalau di dunia ini udah nggak ada belalang, tunggu saat kehancuran alam. Jadi kalau binatang belalang itu nggak ada di dunia, berarti dunia itu bakal hancur. Dulu zaman Sayyidina Umar pernah, Sayyidina Umar dari belalang nggak ada. Waduh, kiamat, musnah nih, dunia bakal fana. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau nggak ada belalang ya udah semuanya kayak apel. Apel itu kabel listrik nih. Kalau dicolokin langsung nyamper ke setrum. Kalau setrum nyamper semua. Begitu juga kalau belalang nggak ada, dia terus semuanya manusia makhluk yang kehidupan mati. Selagi ada belalang itu masih aman. Lagi ada belalang itu masih aman. Ya, saya Muhammad nyari belalang, tiba-tiba ada anak kecil itu lagi main belalang. Belangnya tutup. Terus saya Umar, coba lihat apa itu. Pas dibuka belalang, alhamdulillah ya Allah. Berarti masih banyak kehidupan, masih lama. Atau masih ada belalang. Karena belalang masih ada. Alhamdulillah. Jarak belalang. Jadi belalang, ikan itu bangkainya itu aja boleh dimakan. Wa zabalul hayawan alladzi la yubadu lahmuhu, haram najis mutawasito termasuk daripada susu binatang yang nggak boleh dimakan. Susu binatang yang nggak boleh dimakan. Apa yang nggak boleh dimakan? Babi disuit, berarti susunya nggak boleh dimakan. Apalagi anjing disuit, susu anjing nggak boleh diminum. Apalagi beruang disuit, beruang nggak boleh dimakan, berarti susunya nggak boleh diminum. Tapi kalau susu beruang, beruang tuh itu mah susu sapi, kamari beruang. Ya, jadi binatang yang nggak boleh dimakan, haram dimakan, susunya pun nggak boleh diminum, kecuali susu manusia. Kecuali susu manusia. Yang halal, ya. Baru nggak ada lagi. Kecuali susu yang halal, istri, kan? Wal munfasilu minal hayawan al-hayy ghairal adami, anggota tubuh yang terpisah dari binatang yang hidup itu haram untuk dimakan. Contoh, saya ingin makan sop kaki sapi, sapinya masih hidup, nggak disembelih, kakinya doang dihajar. Pada sayang dipotong kan sembelih, ada kakinya 4. Kalau dipotong 1 kan bisa 3, besok bisa makan lagi. Ya, digunting bius tuh sapi, potong tuh kaki ini, amputasi. Kayak dibikin sop, itu haram tuh boleh. Ya, pengen makan lidah sapi, lidahnya dibius, lidahnya dong dipotong, sapinya kagak, itu gue hukumnya haram. Ya, boleh.
Ghairul adami kecuali manusia. Kalau ada yang pakai manusia, tabrak kereta kan manusia itu, kemudian tangannya tahu sini, itu diambil dipukul nggak apa-apa, nggak jadi najis kecuali darahnya ya. Tangannya itu dipegang buatannya nggak apa-apa, nggak menjadi najis. Tapi kalau binatang hukumnya haram, dimakan nggak boleh. Sama wal jarad, ya. Ikan dan belalang juga boleh. Hukum najasatil mutawassithah annahu yadhuru mahaluha bi ghaslil ma'i tuhur hatta yazul tahmuha wa launuha wa. Bagaimana cara bersih najis mutawassithah? Caranya itu dalam najis mutawassithah terbagi dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau ainiyah kelihatan tuh najisnya, oh ini tai nih, kelihatan tuh, oh bau ini bersih, kecium tuh, ya. Kalau dia tuh berasa nih tainya, jadi masih berasa rasanya, kira-kira masih berasa rasanya, masih kecium baunya, masih kelihatan bentuknya. Salah satu itu masih ada, salah satu itu masih ada, namanya najis ainiyah. Ketika mau bersih najis ainiyah nih, jadiin najis ainiyah itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah gimana? Nggak ada rasanya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, tapi kita yakin di situ ada najis. Ya, biasa kucing kan kencing tuh begitu, kencing, ya kan? Kucing, kita tahu tuh ada kencing sampai itu kencingnya jadi kering. Tapi kita tahu di situ ada kencing. Kalau tangan kita basah, kaki kita basah, nempel di pintu itu yang kena tadi kencing kucing, maka hukumnya tangannya menjadi najis. Kenapa? Karena di situ hakikatnya ada najis hukmiyah, najisnya nggak kelihatan. Nah, cara bersih najis ini buat najis hukmiyah. Ambil lap, ya, ambil tisu, hilangin dulu nih, hilangin tuh najisnya. Kira-kira udah gak bau, udah gak berasa, udah gak ada bentuknya najis. Udah gitu udah ambil air buat di ember di gayung, percik itu di tadi sekitar tempat yang tadi terkena najis dengan rata, udah rata dengan air, baru lap. Jangan diguyur, jangan dilap, udah kering suci. Jangan dilap, jangan diguyur. Kalau diguyur, najisnya amrak mana-mana. Satu musuh aja najis semua, gara-gara satu tai tikus. Ada tai tikus di situ, misalnya. Udah dibanjur pakai air, ya udah akhirnya semuanya kena najis. Ambil tai tikusnya, buang, ambil air, gayung, percikir, udah lap pakai lap yang bersih. Udah kembali. Gak usah diguyur, kalau diguyur jadi najis semua. Nah itu hal-hal yang bisa, nah itu hal-hal bentuk-bentuk najis. Jadi ada najis mukhafafah, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala